kita membicarakan tentang peristiwa Isra wa Mi'raj. Dan mudah-mudahan kita ambil banyak pengajaran ibrah yang ada di dalam peristiwa itu. 1400 lebih tahun yang lalu, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada tahun ke-10 kenabian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah diriwayatkan bahwasanya tahun itu dikatakan tahun kesedihan. Dan bulannya pula bertepatan dengan bulan Rajab. Dan masuk saja bulan Rajab ini Nabi ajar kita kan, jemaah. Pada malam satu Rajab itu ataupun pada satu Rajab itu Nabi sudah ajar kita doa lah. Doa itu masyhur. Allahumma barik lana Rajabin wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Kita minta berkat bila pada bulan Rajab, pada bulan Sya'ban, dan mudah-mudahan kita bertemu dengan Ramadan. Dan bulan Rajab ini, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mahsyurnya akan peristiwa Isra wa Mi'raj. Itu masyhur tuh. Tidak ada satu ahli sejarah pun tarikhul Islam ini yang tidak sependapat. Namun jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada bulan Rajab ini pun banyak yang berlaku tahu. Maka di antara apa yang telah berlaku, jemaah, yang menyebabkan tahun itu, tahun ke-10 kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan sebagai tahun kesedihan, yang menyatakan itu baginda Nabi sendiri yang menyatakan ini merupakan tahun kesedihan. Siapa yang sedih? Dia. Kesedihan yang mula-mula yang diterima oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah pembesar-pembesar kafir Quraisy, penduduk-penduduk kafir Quraisy memboikot 3 tahun baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta dengan umat Islam yang lain, berserta dengan ahli keluarganya. Termasuklah ada ahli keluarganya, ahli keluarga Nabi yang belum Islam pun diboikot, dipulaukan. Tidak boleh sebarang masyarakat ketika itu berurus niaga dengan mereka. 3 tahun. Riwayat menyatakan Bilal bin Rabah itu dia menyimpan ranting kayu, ranting-ranting di ketiak dia ni sebagai makanan dia. Riwayat menyatakan bahwasanya najis Nabi itu besar lagi najis kambing. Kayak kambing tu besar lagi. 3 tahun diboikot. Dan bapa saudaranya Abu Talib yang telah mengasuhnya ketika berusia 8 tahun itu sehingga dia dewasa itu telah meninggal dunia pada waktu itu. Dan riwayat menyatakan pada bulan Rajab. Maka bermulalah kesedihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi sangat sedih, jemaah? Yang pertama sekali, inilah sosok tubuh yang sangat menyayanginya. Luar biasa sayang dia. Ada satu ketika Nabi dalam usia dalam 10 tahun, itu ada dalam kitab Al-Barzanji itu. Diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sering saja dia keluar daripada rumah bila time makan. Bila masa makan, dia makan, umur dalam 9 tahun gitulah. Ini mau kasih tahu ketokohan Nabi ini. Dia belum Nabi lagi, tapi ketokohan dia sudah ada. Ketika dalam usia begitu 9 tahun, 10 tahun itu, Nabi SAW bila masa makan itu biasa berimpun gitu. Itu memang sifat orang Arab itu begitu. Dan kita coba meniru gitu. Bila masa makan, Nabi SAW itu sering saja menghilangkan diri. Dia keluar dari rumah. Kenapa? Dia sudah tahu ketika itu bapak saudaranya itu bukanlah
orang yang kaya. Walaupun ada bapa saudara dia yang kaya-kaya. Abu Lahab kaya atau tidak kaya? Abu Lahab kaya. Siapa bilang Abu Lahab tidak kaya? Siapa yang berkenduri ke darat 7 hari 7 malam, 1 hari 100 ekor ketika Nabi Muhammad SAW lahir? Dikabarkan saja. Dia punya khadam itu mengkabarkan, wahai Tuhan, telah lahir putra Abdullah. Wah, putra kalau itu lelaki lah. Umumkan semekah ini berkenduri 7 hari 7 malam, sehari 100 ekor kambing. Sultan pun tidak mampu buat gitu. Ini kalau sultan. Gembiranya Abu Lahab tuh. Tapi Abu Talib itu tidak kaya. Dia dalam kategori, kalau sekarang nih dalam kategori B40 lah gitulah. Ada tuh. B40. Tidak kaya, tidak miskin. Gitu. Tidak juga tidak kaya pagi, tidak kaya petang lah. Pokoknya adalah. Pembisnis juga dia. Gitu. Tidak juga dia meminta-minta. Jadi dia berusaha gitu. Ketika saat makan itu, begitu Nabi SAW itu pasti dia menghilangkan diri, dia keluar dari rumah itu. Dan Abu Talib ketika itu pasti akan terkesan, dan dia cari kemana Muhammad ini, kemana dia pergi. Sampailah Abu Talib tidak jumpa dia. Abu Talib balik itu setelah Nabi Muhammad merasakan ahli rumah ketika itu selesai makan, baru dia balik. Lalu dia ditanya, bapak saudara dia tanya, Abu Talib tanya, wahai anak saudaraku, kau kemana tadi? Kau aku cari gitu. Nada kau di mana? Kau sudah makan? Kau sudah minum? Kau sudah kenyang? Sudah. Apa yang mengenyangkan akan dirimu itu, wahai anak saudaraku? Aku minum air Zam-Zam. Dalam riwayat itu, kenapa baginda Nabi Muhammad SAW sering saja keluar dari rumah bila time makan? Karena dia ketahui ketika itu di dalam rumah itu masih ada adik-adik sepupu dia yang kecil-kecil, yang kurang paham tentang kesusahan. Dan dia mau adik-adik sepupu dia ni Ja'far, Ali itu merasa akan kesenangan. Cuma anak kita cuma yang kecil, dia tahukah? Dia pahamkah? Ini kasih tinggal untuk abang kau, dia pahamkah? Tidaklah. Yang penting perutnya isi. Bayangkan, seusia umur 9 tahun Nabi Muhammad SAW sudah menunjukkan ketokohan dia. Dan bapak saudara dia sangat memahami akan dia. Dan bapak saudara dia inilah yang membela akan dia. Ketika kaum kafir Quraisy menekan, mengancam, sehingga ancaman bunuh, tidak ada orang yang dapat berhadapan dengan Muhammad kecuali berhadapan dulu dengan Abu Talib, bapak saudaranya. Jadi tidak ada yang berani.